Kampus Mengajar merupakan salah satu program MBKM yang memberi peluang pada mahasiswa agar dapat berkembang dan belajar dengan cara berpartisipasi dalam membantu pembelajaran di sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Setelah mengetahui kebutuhan sekolah dan melakukan observasi, mahasiswa merancang program-program yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Fokus program literasi yaitu revitalisasi perpustakaan dan penataan, kunjungan perpustakaan, kegiatan literasi sebelum pembelajaran di kelas, dan administrasi kelas. Kunjungan perpustakaan merupakan program literasi yang sasarannya seluruh peserta didik berkelas. Peserta didik dibagikan jadwal kunjungan perpustakaan 1 minggu, 1 kali kunjungan perpustakaan. Kegiatan literasi sebelum pembelajaran dilakukan 15 menit sebelum memulai pembelajaran di kelas. Peserta didik melakukan proses literasi ini pada hari Senin hingga Kamis, guna untuk meningkatkan literasi peserta didik. Kegiatan administrasi kelas. Setiap kelas mendapatkan jadwal pikir, jadwal pembelajaran, serta struktur kelas. Nah, kegiatan ini kami mulai dengan mendesain terlebih dahulu pada Canva. Hasilnya kami print dan kami tempelkan pada karton. Setelah selesai, maka semuanya kami tempelkan per kelas masing-masing. Juga membuat absen kelas kreatif pada kelas 5 dan pojok baca di kelas 5. Pojok baca ini dibuat dengan melukis dinding. Pembiasaan operasi hitung di sekolah, game dan permainan numerasi ini dilakukan saat proses pembelajaran. Di sela-sela proses pembelajaran kami akan melakukan games dan permainan numerasi dengan tujuan agar peserta didik terbiasa dengan operasi hitung dalam pembelajaran. Penerapan media ajar numerasi. Media ajar numerasi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik seperti yang dilihat pada video, yakni media ajar jaring-jaring bangun ruang. Media ajar lainnya yaitu tentang papan bilangan dan papan perkalian pecahan guna untuk mengajarkan peserta didik mengenal pecahan. Media ajar kartu huruf. Media ajar kartu huruf ini digunakan untuk peserta didik yang belum mengenal huruf, mempermudahkan peserta didik mengenal huruf dengan media ajar ini. Penggunaannya pada peserta didik kelas rendah dan peserta didik kelas tinggi yang belum mengenal huruf. Selanjutnya media ajar SPOK. Media ajar ini memudahkan peserta didik mengetahui struktur dari kalimat. Serta media ajar TTS. Media ajar numerasi dan literasi. Program adaptasi teknologi yaitu pelaksanaan bioskop mini. Pelaksanaan bioskop mini ini kami menampilkan 2 video tentang edukasi bullying dan edukasi petualangan abjad. Peserta didik menonton video tersebut pada perpustakaan. Selanjutnya, adaptasi teknologi untuk peserta didik dengan pelatihan Canva. Peserta didik membuat poster pada Canva. Selanjutnya, program mitigasi lingkungan. Program mitigasi lingkungan ini pembuatan tempat sampah dari botol bekas. Setelah peserta didik mengumpulkan botol-botol bekas, kami membuatnya dan merakitnya menjadi tong sampah. Kegiatan ini dilakukan agar mendorong kesadaran dan pembiasaan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya serta memanfaatkan limbah plastik. Selanjutnya, penanaman pohon pucuk merah. Penanaman pohon pucuk merah ini sebagai upaya pelestarian lingkungan. Kami menanam pohon pucuk merah di halaman sekolah berjumlah 3 pohon pucuk merah. Dan pengembangan karakter peserta didik, budaya ada sampah ambil untuk menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan. Selanjutnya, kami juga memasang poster pahlawan pada perpustakaan
berguna untuk menambahkan pengetahuan peserta didik tentang pahlawan dan meningkatkan rasa nasionalisme. Kami juga memasang banner afirmasi dengan 3 banner yang afirmasi. Kami pasang yaitu Stop Bullying, banner 5S, dan banner 5R. Dan kami juga memasang poster edukasi. Poster edukasi ini berguna sebagai sumber belajar peserta didik. Peserta didik bisa menambahkan pengetahuan pada poster ini dengan melihat poster ini. Poster ini terdiri dari berbagai macam poster-poster edukasi yang sangat berguna bagi peserta didik. Implementasi kegiatan sesuai CPMK. Yang pertama, mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN di SD. CPMK yang pertama, bahan ajar, materi ajar PKN di SD sesuai dengan kurikulum. CPMK yang kedua yakni pengembangan media pembelajaran muatan PKN di SD. CPMK yang kelima, pengembangan penilaian sikap untuk pembelajaran PKN. Yang kedua, mata kuliah manajemen pendidikan. CPMK yang pertama, mampu mengimplementasikan kontrak perkuliahan dengan baik dan benar. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar manajemen pendidikan, tujuan dan fungsinya. Yang pertama, mahasiswa merencanakan program, terus pengorganisasian, lalu pelaksanaan program, pengawasan. Selanjutnya juga CPMK yang kelima, mengembangkan model sekolah efektif. Bisa dilihat dari video yaitu penerapan ada sampah ambil untuk mendisiplin peserta didik. Selanjutnya juga memberdayakan komponen sekolah yakni perpustakaan. CPMK 9 mampu mengaplikasikan manajemen kelas secara efektif. Dapat dilihat dari video setiap awal dan akhir pembelajaran ditutup dengan berdoa dan salam. CPMK yang 10 mampu memahami manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Mahasiswa kampus mengajar mengisi kekosongan kelas saat ada guru yang tidak hadir. Mahasiswa menyadari perlu adanya manajemen tenaga pendidikan, dasar pembinaan dan pengembangan. Selanjutnya adalah mata kuliah pembelajaran mikro. CPMK yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai guru, mengeneralisasi semangat kemandirian, menginkarnasi nilai norma dan etika akademik. Mahasiswa kampus mengajar menunjukkan sikap religius dengan mengajak peserta didik membaca yasinan rutin pada hari Jumat seperti yang ada pada video. Mahasiswa juga menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai guru, menyampaikan materi dengan baik dan benar. CPMK yang kedua yaitu menguasai prinsip dan teori pendidikan di SD dan menguasai pengetahuan konseptual di bidang studi di SD yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDB, dan PCOK. Mahasiswa menjadi asistensi mengajar pada kelas kosong dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SPDB, dan PCOK. Mahasiswa juga terlibat penting dalam semua mata pelajaran yang ada pada sekolah, seperti mahasiswa menjadi asistensi mengajar pembelajaran SPDB pada kelas 4 yang mengajak peserta didik menciptakan 3 gerakan tarian dengan mencontohkan gerakan kehidupan sehari-hari atau gerakan hewan. Dapat dilihat dari video, peserta didik menirukan dan mempraktekkan gerakan tarian tersebut. Mahasiswa juga menjadi asistensi mengajar pada bidang studi PCOK. CPMK yang 4 mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan cara bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip dan teori pendidikan. Sebelum menjadi asistensi mengajar, mahasiswa juga melaksanakan pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif.
Kegiatan yang dilakukan melaksanakan pembelajaran dengan metode pendekatan kontekstual, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selain 7, mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan yakni menggunakan teknologi saat proses pembelajaran, menampilkan video petualangan abjad pada kelas rendah, memberikan pelatihan pembuatan poster Canva kepada peserta didik kelas 5 sebagai bentuk adaptasi teknologi, menggunakan virtual Zoom untuk kegiatan sharing session bersama dosen lapangan, membuat bioskop mini dengan menggunakan teknologi komputer sebagai bentuk adaptasi teknologi di sekolah, mempresentasikan program kerja, serta menampilkan video penugasan mahasiswa kampus mengajar angkatan 6. CPMK 8 mampu mengkondisikan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, menantang, dan mengembangkan peserta didik untuk berkreasi. Penerapan ice breaking di sela-sela pembelajaran merupakan implementasi dari CPMK ini. Ice breaking yang diterapkan salah satunya adalah door boom dan main tebak-tebakan juga sebagai penerapan dari CPMK ini, seperti tebak-tebakan nama hewan dari huruf A dan lain-lain. Selanjutnya adalah mata kuliah IPA penerapan. Mahasiswa mampu memahami teknik mencangkok dan benar. Mahasiswa mampu melakukan penambahan produksi cangkokan yang baik. Seperti dapat dilihat dari video, mahasiswa membantu peserta didik melakukan praktik mencangkok dengan baik dan benar dengan memperhatikan alat dan bahan yang dibawa peserta didik. Selanjutnya, CPMK yang kedua, mahasiswa memahami cara membuat bioplastik. Mahasiswa terampil membuat bioplastik. Dapat dilihat dari video, kami ada kegiatan pembuatan tong sampah dari limbah botol plastik bekas. Dibantu oleh peserta didik mengumpulkan botol, lalu kami gabungkan untuk menjadi tong sampah. Mata kuliah selanjutnya adalah bimbingan konseling. Mahasiswa melakukan observasi kepada peserta didik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Sering bersama peserta didik saat jam istirahat untuk bisa mengetahui permasalahan kebutuhan peserta didik dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk semangat belajar. CPMK 10, mahasiswa mengidentifikasi karakteristik peserta didik berdasarkan temuan lapangan. Berdasarkan hasil penemuan lapangan, saya menyadari setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda dan berbeda juga cara menyikapinya. Faktor yang mempengaruhi peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang rendah, salah satunya ada pada lingkungan keluarga, orang tua yang terlalu sibuk bekerja, dan ada mata kuliah selanjutnya adalah internalisasi nilai agama. CPMK 5 mampu menjelaskan peran agama sebagai alat utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum selesai pembelajaran, mengajarkan kepada peserta didik tepuk malaikat, tepuk surga, tepuk wudhu, tepuk Islam, dan lain-lain sebagai sumber belajar lebih mencintai agama. Kami mengajak peserta didik rutin untuk yasinan setiap hari Jumat, pembiasaan pembacaan surah pendek setelah yasinan, pembiasaan pembacaan sholawat Nabi sebelum pembacaan yasinan. Mata kuliah selanjutnya adalah permainan dan olahraga tradisional Melayu. CPMK yang 10 yaitu siswa mampu memahami macam-macam permainan tradisional Melayu. Mahasiswa menjelaskan tentang permainan tradisional Melayu kepada peserta didik seperti trompa, enggrang, dan engklek-engklek. Selanjutnya, siswa bisa mempraktikkan permainan tradisional Melayu seperti permainan tradisional gantung tujuh seperti yang ada pada video dapat dilihat. Selanjutnya juga siswa menjelaskan tentang permainan hadang, pengertian teknik, dan lain-lain. Mengajak peserta didik untuk bermain hadang. Selanjutnya juga ada lomba tarik tambang dan lomba-lomba lainnya juga sebagai olahraga tradisional. Mata kuliah selanjutnya adalah pengenalan lapangan persekolahan. CPMK 4, mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran.
mahasiswa telah melakukan asistensi mengajar pada kelas yang kosong. CPM kelima, mahasiswa memahami cara melaksanakan evaluasi pembelajaran. Mahasiswa sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui kemampuan peserta didik, memberikan penilaian dari hasil tugas yang dikerjakan peserta didik. CPM ke-6, mahasiswa memahami pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran telah mahasiswa buat dapat dilihat pada video sebelumnya, yaitu ada beberapa media pembelajaran yang telah mahasiswa buat untuk meningkatkan numerasi dan literasi peserta didik. CPM yang ke-7, mahasiswa memahami model dan metode serta pelaksanaannya di kelas. Metode yang pernah mahasiswa terapkan ada pembelajaran kontekstual dengan mengaitkan pembelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari. CPMK yang selanjutnya, CPM ke-14, mahasiswa percaya diri, latihan mengajar dengan bimbingan guru pamung dan dosen pembimbing. Mahasiswa telah memiliki rasa percaya diri menjadi asistensi mengajar di kelas. CPM ke-15, mahasiswa membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Mahasiswa seperti video sebelumnya juga sudah membuat administrasi kelas, jadwal piket, jadwal pelajaran, dan lain-lain untuk membantu guru, dan juga mahasiswa membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Kita kuliah selanjutnya, magang kelas tinggi. CPMK yang pertama, mempersiapkan mahasiswa melaksanakan pengalaman lapangan persekolahan. Mahasiswa diberikan pembekalan sebelum pelepasan. CPMK yang kedua, melaksanakan kunjungan ke sekolah untuk melakukan observasi dan diskusi. CPMK yang ketiga, mahasiswa melaporkan dan mendiskusikan hasil kunjungan ke sekolah dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk kunjungan berikutnya. CPMK yang keempat, mahasiswa melaksanakan kunjungan ke sekolah, berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru kelas. Implementasi CPMK 2, 3, 4 ini juga sebelum melaksanakan penugasan, mahasiswa melakukan observasi terlebih dahulu ke sekolah. Selanjutnya, dari observasi, mahasiswa mengetahui kebutuhan di sekolah, mahasiswa merancang program, dan program tersebut setelah disetujui oleh DPL, mahasiswa sampaikan kepada sekolah. Nah, program-program tersebut untuk meningkatkan numerasi, literasi, dan numerasi peserta didik. Selanjutnya juga CPMK yang ke-8, mahasiswa menyusun laporan akhir kunjungan ke sekolah. Dari tugas akhir kampus mengajar ini, mahasiswa ditugaskan membuat PowerPoint dan video penugasan akhir dan disampaikan kepada guru, peserta didik, serta dosen pembimbing. Kami juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan akhir dari kampus mengajar dan dari prodi dan juga dari universitas. Kami juga memberikan artikel per kelompok, membuat artikel per kelompok. Banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat saya ambil dari kampus mengajar. Sebagai mahasiswa, kampus mengajar sungguh program yang bagus untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pembelajaran mahasiswa. Saya juga dapat mempraktekkan teori yang telah saya pelajari selama perkuliahan di kampus mengajar ini. Kampus mengajar memfasilitasi saya sebagai mahasiswa untuk memperoleh pembelajaran yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan saya. Saya mendapatkan pengalaman mengajar secara langsung di depan kelas, berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Belajar menjadi seorang pendidik yang berkualitas, bisa memahami dan membuktikan bahwa memang kemampuan kognitif peserta didik itu sungguh berbeda. Kreativitasan juga meningkat untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. Melalui kampus mengajar, keterampilan saya juga meningkat, seperti keterampilan berkomunikasi dengan tenaga pendidik, dengan masyarakat setempat, kemampuan bersosialisasi, kemampuan beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Keterampilan kepemimpinan saya juga meningkat, keterampilan untuk berpikir kritis saat memecahkan masalah, kreativitas, dan inovasi yang sangat-sangat dibutuhkan dalam program kampus mengajar ini.
Saya juga belajar bagaimana cara mengendalikan kelas, bagaimana cara memanajemen kelas yang baik. Banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil dari kampus mengajar ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses pembelajaran kampus mengajar ini, terutama kepada kedua orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman yang membimbing dan sama-sama yang mengikuti program kampus mengajar ini. Semoga program kampus mengajar ini bisa berkelanjutan hingga angkatan-angkatan selanjutnya dan bisa mencetak mahasiswa yang lebih unggul lagi.